Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdasarkan takrib lahir 5 kelompok. 1 mukmin dengan bertuhan kepada Allah, menerima Allah adalah Tuhan dan tahu argumen, dalil-dalil atau tahu ilmu tauhid. 2, orang yang beribadah kepada Allah, bertuhan kepada Allah, tetapi dia tidak tahu ilmu tauhid. 3, orang yang tahu ilmu tauhid, dalil-dalilnya dia tahu, tetapi dia beribadah kepada Allah, juga berbakti, beribadah kepada selain Allah. Namanya musyrik. 3, orang yang tidak beriman mengesahkan ibadahnya kepada Allah, dia tahu ilmu tauhid tetapi membenarkan adanya lagi Tuhan selain Allah. 5, orang yang beribadah kepada Allah, tahu ilmu tauhid, tetapi tidak mengakui Allah itu sebagai Tuhan. Namanya munafik. 1, mukmin. Dia tahu ilmu tauhid dan menunggalkan ibadahnya kepada Allah, tidak beribadah kepada yang lain, dan tidak mengakui adanya Tuhan selain Allah. Mukmin salim. 2, dia menunggalkan ibadahnya kepada Allah, tidak mengakui adanya Tuhan selain Allah, tidak beribadah kepada selain Allah, tapi dia tidak tahu ilmu tauhid, mukmin jahil. 3, dia tahu ilmu tauhid, tetapi dia beribadah kepada Allah juga kepada selain Allah. Itu namanya musyrik. 4, orang yang tahu ilmu tauhid dan beribadah kepada Allah, tetapi membenarkan adanya lagi Tuhan selain Allah. Musyrik. 5, orang yang menunggalkan ibadahnya kepada Allah, dia tahu ilmu tauhid, tetapi tidak mengakui Allah itu adalah Tuhannya. Dia adalah kafir, munafik.
Jadi yang termasuk kafir adalah satu, dia mempercayai ada lagi Tuhan selain Allah. Dua, menyembah lagi kepada selain Allah. Tiga, tidak menerima Allah itu sebagai Tuhan. Itu termasuk kepada kelompok kafir. Yang mukmin menunggalkan ibadahnya kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Mengakui Allah adalah Tuhan dan tahu ilmu tauhid, mukmin salim. Dia menunggalkan ibadahnya kepada Allah, tidak beribadah lagi kepada selain Allah, mengakui Allah adalah Tuhan, tahu ilmu tauhid. Nomor berapa itu teh? 5, gitu. Siapa? Podei. 1 mukmin salim, mukmin jahil, yaitu menunggalkan ibadahnya kepada Allah, tidak mengakui lagi Tuhan selain Allah, tidak beribadah lagi kepada Allah, menerima Allah sebagai Tuhan, tetapi dia tidak tahu ilmu tauhid, mukmin ghafil. 3, dia tahu ilmu tauhid, dia beribadah dia beribadah kepada Allah, tetapi dia beribadah juga ke selain Allah. 4, dia paham ilmu tauhid, dia beribadah hanya kepada Allah, tetapi mengakui ada lagi Tuhan selain Allah. 5, dia tahu ilmu tauhid, dia beribadah kepada Allah, tetapi tidak mengakui Allah adalah Tuhan. Itu kafir, munafik namanya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. 2, maudhu atau sasaran. Sasaran pembahasan ilmu tauhid adalah A. Zat Allah, B. Zat Rasul, C. Barang mumkinul wujud, D. Akidah sam'iyah. Ulah caket teuing mikna balikan deui. Rada gedean sorana tarikan. 2, maudhu atau sasaran. Sing tebih mikna. Sasaran pembahasan ilmu tauhid adalah A. Zat Allah, B. Zat Rasul, C. Barang mumkinul wujud, D. Akidah sam'iyah. Ma'badah yang nomor kedua, mengenal ilmu tauhid pintas atau prolog ilmu tauhid. Namanya adalah maudhu atau istilah sasarannya, kejarannya. Ilmu tauhid, pembahasan di dalam tauhid, materi-materi yang akan dipelajari dalam ilmu tauhid, apa saja yang dibahas dengan ilmu tauhid. Pertama adalah zat Allah, yang kedua adalah zat Rasul, yang ketiga adalah mumkinul wujud, yang ketiga, yang keempat adalah sam'iyah. Zat Allah kita akan membicarakan, kita akan membahas, kita akan bertuju kepada tentang masalah zat Allah. Zat Allah dibahas oleh tauhid untuk apa? Untuk muwafiqun lil waqi'i. Membahas tentang zat Allah supaya Allah itu adalah yang muwafiqun lil waqi'i, sesuai dengan
apa sebenarnya. Atau dalam bahasa kulhu lam yakun lahu kufuwan ahad. Zat Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Nah, tauhid materi-materi yang akan kita pelajari di dalam ilmu tauhid ini adalah mengenal lebih tepat yang sebenarnya tentang zat Allah. Sama juga yang kedua, mengenal secara tepat muwafiqun lil waqi'i tentang zat Rasul. Kemudian selanjutnya kita akan mengenal sesuatu yang selain Allah dan Rasul, yaitu makhluk yang ilmu tauhid menyebutnya adalah mumkinul wujud. Kullu ma siwallah mumkinun. Semua selain Allah itu adalah yang mungkin. Mungkin adanya, mungkin tidak adanya. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Jadi kita akan membicarakan tauhid ini tentang selain Allah yang bisa ada, bisa tidak ada. Kemudian yang keempat yang akan dibahas di dalam ilmu tauhid ini, sesuatu selain Allah tetapi apa keberadaannya sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Atau yang disebut akidah sam'iyat. Maka konkretnya apa yang akan dibahas tentang keberadaan Allah, tentang keberadaan Rasul, tentang selain Allah ada dan tidak ada. Yang keempat akan membahas tentang apa yang wajib diiktiqadkan keberadaannya karena disampaikan oleh Allah dan Rasul. Kita mengenal selain Allah adalah mungkin, bukan sesuatu yang pasti. Keberadaannya bukan pasti, ketidakadaannya bukan pasti, adanya bisa terjadi, tidak adanya pun bisa terjadi. Semua selain Allah, kecuali yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Walaupun dalam perspektif tauhid mungkin, tetapi tauhid mendefinitifkan itu tidak lagi menjadi hal yang mungkin, tapi harus menjadi yang wajib adanya. Allah kudu aya, kudu Rasul kudu aya, kudu urang kudu aya, mungkin surga kudu aya, kudu pan lain Allah, daku Allah disebutkan geus aya. Al jannatu uiddat lil muttaqin. Menetapkan Allah itu ada, itu mah pasti wajib. Menetapkan Rasul itu ada, itu wajib. Menetapkan selain Allah, itu tidak wajib. Ya sayudhibkum wa yati bi khalqin jadid. Bila perlu Allah menghilangkan, hilang. Kalau Allah mengadakan, itu ada. Kalau Allah menghendaki keberadaannya ya ada. Kalau Allah tidak menghendaki ada ya tidak ada. Surga, oh itu mah harus ada karena Allah sudah menyampaikan itu surga, neraka itu adalah ada. Nah itulah yang akan dibahas. Ya, materi-materi tauhid atau ilmu-ilmu tauhid atau argumen-argumen tauhid akan membahas tentang antara ada dan tidak ada. Akan dibahas ada dan tidak ada. Apanya?
harus adanya. Kemudian boleh adanya. 3, adanya itu harus karena disampaikan oleh Allah dan Rasul. Itu jadi apa yang dibahas tauhid tentang ada dan tidak ada. Terus 3. Samroh atau hasil dari ilmu tauhid. Hasil yang akan didapat dari mempelajari ilmu tauhid adalah A. Marifat kepada Allah dan Rasulnya disertai dengan dalil-dalil yang yakin. B. Menentukan kebahagiaan yang abadi di akhirat, bahwa tempat kembali seluruh mukminin atau yang bertauhid adalah surga, sekalipun yang bermaksiat setelah mendapat ampunan dari Allah atau telah menjalani hukuman di akhirat, dan tempat yang kembali orang kafir adalah neraka, sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Lahum fiha azwajum mutahharatuh wa nudkhiluhum dillan dolila. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak akan kami masukkan mereka ke surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Kekal mereka di dalamnya. Mereka di dalamnya mempunyai istri-istri yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Dan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 39. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, adapun orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Dan Syekh Zainuddin Al-Malebari dalam kitab Sumbul Iman menadomkan, wa bi anna marji'a muslimin li jananihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu. Artinya, bahwa sesungguhnya tempat kembali muslimin di akhirat kelak adalah surga, dan sesungguhnya tempat kembali kafirin adalah neraka. setelah maudhu itu sekali lagi tauhid akan menetapkan status keberadaan. Status keberadaan, hukum keberadaannya. Bunyi hukumnya wajib ada. Disebut wajibul wujud. Bunyi hukumnya mustahil ada, disebut mustahilul wujud. Bunyi hukumnya mungkin, namanya mungkinul wujud. Wajibul wujud, kita wajib meyakinkan pasti itu adanya. Kaitannya itu. Mustahilul wujud, kita wajib meyakinkan itu pasti tidak ada. Mungkinul wujud, wajib meyakinkan keberadaannya itu apa bisa tidak wajib dan tidak mustahil gitu. Namanya mungkin. Sesuatu yang ada dalam status hukum tauhid. Hukum tauhid itu wajib, mustahil, mungkin. Wajib, yang kedua hukumnya apa? Mustahil. Yang ketiga hukumnya mungkin. Kalau wajib berarti kita wajib meyakini keberadaannya.
Jangan ragu. Kalau mustahil wajib meyakini pasti tidak adanya. Jangan ragu. Kalau mungkin keberadaannya bisa ya bisa tidak. Ini apa? Peci sayang. Ini kelihatan enggak? Kalau enggak kelihatan anggap tidak ada. Kalau ini anggap ada. Pertanyaan saya, ini peci bakal ada bakal enggak? Bakal ada apa enggak? Tergantung saya loh. Kalau saya mau gini, ada. Kalau saya mau gini, jadi keberadaan peci ini tidak harus. Bisa ada juga bisa tidak ada. Tergantung saya yang punyanya. Nah jadi itu namanya hukum mungkin. Jadi tidak bisa dipastikan. Kalau wajibul wujud, kita harus meyakinkan pasti ada. Kalau mustahil wujud, kita harus meyakinkan itu pasti tidak ada. Kalau mungkinul wujud, kita pastikan itu bisa ada, bisa tidak ada. Kita tes Allah. Allah itu wajibul wujud. Nanti kesimpulannya akan begitu. Tauhid akan menyatakan bahwa Allah itu wajibul wujud. Berarti kita wajib meyakinkan Allah itu ada. Ya Rasul. Kita harus meyakinkan Rasul itu ada. Ya. Kemudian manusia keberadaannya pasti tidak. Karena keberadaannya tergantung Allah menghendaki atau tidak menghendaki. Walaupun sekarang kita ada, tetapi keberadaan status kita hari ini tidak wajib, tetapi itu adalah mungkinul wujud namanya. Surga dan neraka itu sebenarnya awalnya sama dengan kita karena bukan Allah dan Rasul, tapi Allah menyampaikan Rasul, maka menjadi wajib meyakinkan surga itu ada. Nah sekarang samroh, buah. Apa yang akan kita dapat dengan belajar tauhid? Apa yang akan membuat status kita dengan ilmu tauhid? Kita belajar tauhid akan mengenal ma'rifat kepada Allah. Mengenal dengan istilah ma'rifat. Kamu tahu muning? Dalam Sunda istilah Jawa muning. Artinya apa? Artinya kita mengenal munding secara global. Munding itu seperti itu. Pasti beda jeung gajah. Pasti beda jeung sapi. Tetapi secara detail kita nggak bisa. Ya, coba kita ingat ibu kita. Udah melihat ibu kita? Kan? Ibu kita melihat apanya yang tidak jelas. Bandingkan dengan munding. Ayo kita mengenal munding, udah. Ayo kita melihat ibu kita. Samakah? Dalam perspektif ya pasti bedanya. Hidung jelema, munding, satu. Tetapi mengenal. Ayo kita melihat munding. Udah sekilas aja, oh itu munding udah jelas lah. Yuk kita nempo inung, udah. Beda gak? Nah itulah.
lebih konkret, lebih detail, itu namanya ma'rifat. Nah ilmu tauhid ini kemudian maaf. Karena ma'rifat kita sudah mengenal lebih dari tahu. Lebih daripada tahu, namanya ma'rifat, lebih daripada mengenal. Sehingga ketika kita berbicara tentang ibu kita, bukan hanya hidungnya, bukan hanya matanya, bukan hanya bibirnya, bukan hanya postur tubuhnya, tetapi ada nuansa terasa kasih sayang dia kepada kita. Oke, tahu Bang Didi tukang bubur? Oke, kita lihat Bang Didi tukang bubur, udah kelihatan? Kelihatan hidungnya pesek. Ya, udah kelihatan. Ayo kita lihat bapak kita. Udah? Hah? Udah? Udah? Ada bedanya enggak dalam hati? Ada, nah, itu ma'rifat. Nah belajar tauhid ini, kita akan mengenal Allah dengan ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat kepada Rasulnya. Di mana bukan hanya sebuah pengenalan tentang Allah wujud kidambako. Bukan hanya akan tahu Rasul itu sidik amanah tabligh fatona. Tetapi ada atmosfer, ada nuansa, ada situasi yang akan menyentuh diri kita. Di balik kita menyebut Allah karena ma'rifat kepada Allah. Di balik kita menyebut nama Rasul ketika kita ma'rifat dengan siapa? Dengan Rasul. Nah tauhid ini akan melahirkan kita mengenal secara komprehensif terhadap Allah, mengenal secara detail konkret terhadap Allah, mengenal tentang Rasul secara luas dan tegas, dan akan pengenalan itu melahirkan nuansa yang sugesti luar biasa kepada diri kita. Ini yang akan dihadiahkan oleh tauhid kepada siapapun yang belajar tauhid. Jadi alat untuk mengenal, mendeteksi seutuhnya tentang Allah, mendeteksi seutuhnya tentang Rasul. Nah, inilah tauhid yang akan kita bahas. Semakin dekat, semakin luas, semakin konkret. Inilah tauhid akan mengajak kita, akan membawa kita lebih mengenal atau ma'rifat kepada Allah, ma'rifat kepada Rasul. Ma'rifat apa? Lebih tinggi daripada tahu, ma'rifat lebih tinggi daripada kenal. Karena ya bedanya lah tadi, mungkin lebih jelas begitu. Melihat Bang Didi dan melihat bapak kita. Terus beda, ya. Melihat Biici dan melihat ibu kita. Itu akan berbeda. Ada nuansa feedback, ada nuansa berbeda. Ya. Kita menyebut Allahu Rabbuna, Anta Maulana. Kita akan terbawa. Assalamualaikum ya Rasulullah, kita akan terbawa. Nah kenapa terbawa? Karena kita mengenal secara konkret tentang Allah dan Rasul. Nah ini yang akan dibawa. Yang kedua, jika kemudian menjadi muwahhid, ini menjaminkan jaminan status diri kita sebagai mukmin. Jadi yang satu nuansa kita mengenal makrifat kepada Allah dan Rasul, mengenal secara konkret, mengenal secara luas tentang Allah dan Rasul, dan sekaligus membuat status orang akan menjadi seorang mukmin apabila menjadi muwahhid. Allah menjanjikan, walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum. Orang yang beriman kepada Allah, makrifat kepada Allah, makrifat kepada Rasul, sanudkhilu. Aku akan masukkan. Allah yang masukkan kita ke surga. Allah yang masukkan kita ke surga. Udah di surga tuh sifat-sifat surga. Ya. Yang kedua, waladzina kafaru kadzabu bi ayatina ulaika sabuna rubiya khalidun. Bahwa
orang yang tidak beriman kepada Allah, maka dia kembalinya kepada apa? Kepada ashabun nar, ahli neraka. Jadi status kita dengan bertauhid ini sangat luas sekali. Pertama, akan terasa hidup semakin hidup. Yang kedua, jaminan bahwa di akhirat surga bagi kita. Kalau kita tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasul, maka kita akan tenggelam dalam kesedihan. Sendiri tapi tidak sebatang kara. Dan tempat pulang kita adalah neraka. Padahal di tengah-tengah teman tapi ngerasa sorangan. Sendiri tidak sebatang kara. Ongko hirup tapi asa pahe. Ongko lega tapi asa heureut. Dunia teh lega tapi asa sempit. Gitu. Jadi buah daripada ilmu tauhid pertama akan memberikan nuansa hidup semakin hidup. Karena apa? Karena kita ma'rifatullah dan ma'rifatul Rasul. Yang kedua, mendapat janjinya Allah masuk surga. Kalau tidak, masuk neraka. Pertanyaannya, apalagi yang lebih penting daripada itu? Gak ada. Gak ada. Mana yang lebih penting? Gak ada, gak ada. Jadi ini sangat prinsip sekali, sangat sakral sekali. Buah daripada tauhid. Mudah-mudahan kita bisa makan buah manis tauhid ini. Ya. Di surga dijaminkan oleh Allah. Ya. Kalau kita ma'rifat kepada siapa? Kepada Allah. Di surga nanti sebenarnya suami-suami, para istri akan menjadi suami-suami yang luar biasa gantengnya. Istri-istrinya akan menjadi istri-istri yang sangat luar biasa, mutahharah. Istri-istri yang suci, istri-istri yang cantiknya luar biasa. Apabila hidup suami istri, maka tidak ada yang paling ganteng kecuali suaminya. Tidak ada yang paling cantik kecuali istrinya yang sama-sama masuk surga. Ya, jadi nggak perlu buru-buru kita harus kawin di dunia. Karena istri di dunia ini nggak mutahharah. Istri di dunia itu tidak ada yang suci. Tapi di akhirat kesucian itu luar biasa. Kemudian Syekh Zainuddin Al-Marebari syair wa bi anna muslimin li jananihi wa bi anna marja kafir la jahannamu. Bahwa kepulangan orang muslim adalah surga, kepulangan orang kafir adalah neraka. Tidak ada banyak pilihan, cuma dua aja. Kalau enggak surga ya neraka, kalau enggak neraka ya surga. Di dunia akan mendapatkan hidup semakin hidup. Kenapa? Karena ma'rifat. Di akhirat pasti jaminan apa? Surga itulah buah daripada apa? Tauhid. Terus. 4. Fadlu atau keutamaan. Nilai ilmu tauhid adalah termulia di antara seluruh ilmu karena bertalian dengan zat Allah dan Rasulnya. 5. Nisbat atau ya. Perspektif yang keempat, mabada adalah keutamaan. Paling unggul. Awal wajibin ala insani ma'rifatul bil bistikoni, bahwa ilmu tauhid ini karena sudah ilmu tentang ilahiyah, ilmu ketuhanan, ya, paling utama ilmu, gak ada ilmu yang lain. Semuanya bernarasumber daripada tentang ketuhanan, tentang Allah, tentang Rasul. Bumi ini diciptakan oleh Allah, adanya oleh Allah. Bumi ini ditaklukkan oleh Allah. Semua yang akan terjadi itu karena imdad dan ijadnya Allah. Kalau kita sudah berbicara tentang ilmu tauhid, ya sudah tidak ada ilmu-ilmu yang lain. Jadi ilmu tauhid soko guru dan ilmu-ilmu yang lain. Jadi belajar ilmu tauhid
yang paling pertama harus dipelajari hidup adalah mengenal Allah. Mengenal Allah secara tegas, mengenal Allah secara benar. Saya masih ingat mungkin beberapa 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, saya melihat peradaban orang-orang sangat luar biasa di negeri ini. Sangat beradab sekali. Terjalin silaturahmi, saling bertanya, terjalin gotong royong yang sangat luar biasa, sauyunan, kacai jadi saluwi, kadarat jadi salebak, berat sama di pikul ringan, sama di jingjing. Ya. Saya melihat bagaimana senior begitu sakral di hadapan junior, bagaimana seorang ibu begitu mulia di hadapan anaknya, bagaimana seorang suami begitu berwibawa di hadapan keluarganya. Luar biasa. Saya melihat karena apa? Karena pada saat seperti itu, wujud kidam bako mukhalafatul hadisi itu menggema di mana-mana. Di setiap masjid-masjid, wujud kidam bako mukhalafatul hadisi. Allah sudah dikenal, Allah sudah dipelajari, Allah sudah dipahami, Allah sudah ada dalam benaknya. Allah dengan segala sifatnya sudah menjadi dasar bagi kader-kader umat pada saat itu. Sehingga fakta hidup tidak lagi menjadi siksa, tidak lagi menjadi derita, tidak lagi menjadi azab. Kalau kita melihat bapak kita rumahnya dibandingkan dengan kakek kita, jauh lebih bagus rumah bapak kita ketimbang buyut kita. Rumah bapak kita lebih bagus daripada rumah buyut kita. Buyut kita rumahnya masih dari bambu, bawahnya masih dari papan, mungkin atapnya dari injuk. Tidak ada uang melimpah di dalam rumah. Tetapi begitu berwibawa, bisa berbagi, bisa bersenyum, bisa bercengkrama. Hari ini gak punya duit terasa disiksa. Orang dulu miskin, tapi kemiskinan tidak menjadi derita. Hari ini kemiskinan menjadi derita dan petaka. Kenapa? Karena Allah sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Sistematis. Saya sekolah tahun 70 sekian lah. Dulu ada kebijakan pemerintah untuk penguatan Pancasila. Maka pada saat itu diperintahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk di seluruh stakeholder pendidikan dan di semua sektor mengenal kembali tentang Pancasila. Ada namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Tetapi itu dimanfaatkan. Tidak banyak membahas tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak banyak mengenal tentang persatuan Indonesia. Tidak banyak membahas tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perusahaan. Tetapi yang lebih dasar itu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Mereka menerjemahkan semua agama itu benar. Semua agama itu benar. Nah, semenjak itulah mulai bias. Anak-anak umat Islam sudah mulai membenarkan adanya Tuhan selain Allah. Tetapi dia tidak bertuhan kepadanya. Tuhan kita adalah Allah, dia Kristen Tuhannya adalah Yesus, Hindu Tuhannya adalah Buddha. Itu ditanamkan tahun 70-an. Nah sejak itulah mulai bangsa ini tidak berwibawa lagi. Masyarakatnya
kelihatan gotong royong sudah tinggal sebuah kenangan, kebersamaan tinggal sebuah kenangan. Taubahnya masyarakat Indonesia hari ini seperti harimau di laut, di hutan. Ya, kalau bertemu dengan temannya langsung saling curiga, langsung saling melingkari daerah kekuasaan, penuh dengan kecurigaan. Ya, tidak ada harmonisasi dalam kehidupan bertetangga, tidak ada akselerasi dalam kehidupan, nggak ada. Kenapa? Karena Allah tidak dikenalkan sejak dini, Allah tidak dipelajari secara dini, Allah tidak pelajari, beda dengan zaman-zaman masa dulu. Lalu harus bagaimana? Ya, kalian harus punya gagasan, harus punya pemikiran, harus punya tekad. Harus punya tekad yang kuat. Allah sudah membuat kita, menjaminkan, kita sudah dijaminkan oleh Allah. Kita sudah beriman, kita sudah patuh kepada Allah, kita sudah menjamin surga. Ya, tinggal apa jaminan kita kepada Allah? Apa yang kita jaminkan kepada Allah? Kita jaminkan diri kepada Allah. Apa jaminan kita? Bahwa kita akan menjadi ansarullah. Bahwa kita akan mujahid dan mujahidah. Kita akan menjadi ansar. Apa ansar? Saya akan menjadi penolong agama Allah. Saya akan menjadi penolong agama Allah. Di mana saya jadi tanam, saya akan tumbuh, berkembang, berdaun rimbun, berbunga, berbuah. Untuk apa? Menjaminkan diri untuk agamanya Allah. Kalau saya jadi kiai, saya akan ngajar untuk menjaminkan diri kepada Allah. Kalau saya jadi pedagang, dengan dagang saya akan menjaminkan diri membela agama Allah. Suatu saat saya akan jadi petani yang peduli terhadap agama Allah. Kalau bukan santri siapa lagi sekarang? Semuanya sudah berorientasi. Tok ayeuna nu hayang jadi camat pesantren moal lah. Lah yang jadi DPR pesantren moal, cadu moal lah. Sok mau santri huda lamun teu ngabogaan kahayang-kahayang acan rek saha deui yang berpikir tentang agama di masa yang akan datang. Moal hina jelema anu ngamuliakeun agama moal hina. Silahkan Anda lihat para ustadz, para kiai, tetapi yang istiqomah di lemur, mentontonkan jati dirinya, saya adalah santri. Kalau ada kesempatan menyampaikan saya ini adalah orang yang beragama, walaupun dia jatuh miskin, walaupun dia sama-sama tukang macul, pasti akan ada harganya. Kenapa? Karena Allah memberikan harga kepada dirinya di hadapan teman-temannya. Gak ada. Saya ingat ini aja, keutamaan ini. Sehingga apa? Bangsa ini saya merasakan, walaupun kurun saya 50 tahunan, saya merasakan ada kemerosotan kedaulatan, kewibawaan, keharmonisan. Yang saya lihat dalam sejarah 50 tahun saya hidup, saya hanya melihat karena apa? Karena agama sudah mulai ditunda-tunda. Terus baca. 5. Nisbat atau hubungan dengan ilmu yang lain. Hubungan ilmu tauhid dengan yang lainnya adalah merupakan dasar dan akar dari beberapa ilmu ajaran agama Islam. Sedangkan ilmu yang lainnya merupakan cabang dari ilmu tauhid. 5. Bagaimana hubungan dengan ilmu yang lain? Ilmu yang lain itu karena ada ilmu tauhid, karena ada Allah. Ya. Karena Allah semua menjadi apa? Menjadi pengayaan. Nanti kita akan bahas ada hukum akal, ada hukum adat, ada hukum syara. Nah, hukum adat itu apa? Hukum adat itu mengukur sesuatu yang sudah ada. Wah, di mana saya kuliah, di mana di kedokteran. Dokter apa? Dokter gigi.
Nyeri huntu heula dokter heula. Allah heula nyeri huntu. Allah heula nyeri huntu. Gak ada lah, gak ada. Di mana di teknik naon? Teknik sipil, bagian apa? Nyen bala-bala. Gak ada yang paling mulia, gak ada. Di mana di IT? IT apa? Bagian komputer. Komputer apa? Operator. Tukang ngetik itu hasilnya sih. Tukang ngetik IT, bagian operator IT. Baheula mah eueuh aya juru ketik geus sarua wae itu. Juru tulis baheula mah juru ketik. Gitu kan. Cuma nama-namanya aja lah. Enggak ada yang sumber daripada segalanya adalah tauhid. Sok ilmu naon? Ilmu ukur, sok ukur naon? Oh ayeuna, teknologi ditemukan apa alat untuk mendeteksi panas. Apa namanya? Naon teh? Termometer. Heula panas heula termometer. Panas heula Allah nyieun tuluy ka karaya naon? Termometer. Sok ayeuna kopiah heula sirah heula. Tuh gitu. Jadi semuanya itu akibat-akibat aja. Akibat-akibat aja. Oh ayeuna branded. Ada kacamata branded hargana sabaraha 30 juta. Panon heula kacamata heula. Tuh nuturkeun jadi eta mah ilmu tuturut muning. Jadi ilmu yang paling besar adalah ilmu yang apa? Ilmu yang paling pokok nisbatnya adalah tauhid, yang lainnya ilmu tuturut muning. Enggak ada yang itulah. Enggak ada yang apa? Yang sakral-sakralan enggak ada. Jadi bangga kita diberi kesempatan oleh Allah belajar ilmu yang paling mulia, yang paling utama, yang paling hebat, yaitu tauhid. Sedangkan ilmu yang lainnya merupakan cabang dari ilmu tauhid. Nah itulah cabang tauhid. Tauhid yang menyatakan bahwa makhluk itu harus ada apa? Makhluk itu diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Allah menciptakan naon? Allah menciptakan langit, bumi, matahari, bentang. Muncul ilmu apa? Astronomi. Allah nyieun bumi berlapis-lapis. Allah kemudian muncul ilmu yang namanya geologi. Kemudian muncul lagi eksploitasi, muncul lagi ilmu eksplorasi bumi. Walah, pabalatak ilmu. Ayeuna mah aya dokter spesialis naon? Spesialis nini. Benar. Kang abdi doakeun nuju naon nyanak dokter spesialis pikiran teh spesialis urolog itu kan, jantung, hipertensi, spesialis naon enggal cenah spesialis dini aki-aki. Jadi ada dokter spesialis anak, ada dokter spesialis dini aki-aki. Kenapa dikembangkan? Tapi duiteun itu dah. Duiteun. Coba bayangkan anakna sanutnya ka indung bapak nugas kolot. Wal ka mana ari aya spesialis aki dini maka dinya gitu kan. Jadi bukan tidak penting yang lain, penting. Menjadi dokter penting, menjadi insinyur penting, menjadi profesor juga penting, ya. Para profesional disiplin keilmuan itu sangat penting sekali dan harus, tetapi status adalah yang paling mulia, pokoknya adalah ilmu tauhid. Terus 6. Wadhi ya atau yang mempunyai gagasan. Ilmu tauhid pada pokoknya adalah dari para nabi dan rasul berdasarkan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, kemudian disusun dan dibukukan pertama kali oleh Abul Hasan Al-Asy'ari serta pengikutnya dan oleh Abu Mansur Al-Maturidi serta pengikutnya yang dinamakan golongan An-Najiyah, golongan Ahlus Sunnah atau golongan Asy'ariyah. Ini dari mana gagasannya? Penggagasnya ya Allah. Allah penggagasnya. Dan Rasul
Ya. Lalu kemudian sempat tauhid ini menyimpang dari beberapa dekade karena kepentingan politik. Contoh, ada main bola Jakarta, The Jack. Persib dong karena The Jack Peking. The Jack Peking. Itu The Jack Peking itu dia mencintai Persija dan mencintai Persibnya itu sudah di luar kendali, itu sudah emosional. Udah emosional, maksakan tuh boga duit, di lumpangan, Persibaya teh naon ngaranna cenah. Bonek wah. Bonek gitu kan. Menang rek kumaha aing we nu aing Persib mah. Mereka gelut pasagala. Kenapa? Karena kecintaan yang sangat di luar kontrol. Bagaimana Sayyidina Ali yang begitu muda dan kemudian diangkat menjadi bantu Rasul. Semuanya fan Sayyidina Ali itu sangat luar biasa. Banyak sekali yang cinta sayang kepada siapa? Sayyidina Ali. Dan mereka itu berharap pengganti Rasul itu siapa? Sayyidina Ali. Ternyata begitu digantikan bukan Sayyidina Ali. Nah mereka kekuatan cinta kepada Sayyidina Ali tanpa terkontrol akhirnya jadilah akidah Syiah. Ya? Syiah itu. Yang bahwa yang paling biadab istri Rasul itu dianggap pelacur itu kan. Istri Rasul itu pelacur itu. Kemudian ada lagi Muawiyah yang melakukan peperangan, mengekspansikan negara, menjajah negara. Kudeta lah kira-kira seperti itu. Kemudian perang itu artinya kan banyak yang teraniaya, banyak yang terbunuh. Bagaimana negara menyelamatkan supaya dirinya tidak termasuk orang yang jahat. Maka dia penganutnya adalah Jabariyah. Jadi jangan salahkan saya dong. Allah we eta menakdirkeun situasi kitu lain salah urang. Urang mah teu salah. Padahal laha makasabat wa alaiha maktasabat. Jadi ada mengkol karena apa? Karena Jabariyah, Mu'tazilah dan banyak sebagainya. Nah sempat. Lalu kemudian akhirnya diselamatkan oleh Al-Asy'ari dan Al-Ma'turidi. Imam Al-Asy'ari atau Asy'ariyah Al-Ma'turidi menyelamatkan, dikembalikan aqaid-aqaid, disesuaikan dengan apa yang Allah sampaikan Rasul tanpa ada kepentingan intrik politik, kekuatan politik. Jadi inilah gagasan yang terakhir Asy'ariyah Al-Ma'turidi yang disebut adalah akidah Ahlus Sunnah. Kalau akidahnya bukan Asy'ariyah Al-Ma'turidi, coret itu bukan akidah Ahlus Sunnah. Nah, sekarang ini Indonesia ini akidah Ahlus Sunnah ini. Ya. Jadi Asy'ariyah Al-Ma'turidi tidak boleh tauhid di luar gagasan Asy'ariyah Al-Ma'turidi. Kalau bukan Asy'ariyah Al-Ma'turidi berarti itu bukan akidah Ahlus Sunnah. Bagaimana Ahlus Sunnah kita akan bahas nanti. Ya. Tetapi yang jelas gagasan ilmu tauhid ini sumbernya dari Allah dan Rasul. Lalu kemudian disusun ulang kembali oleh dua besar ulama Ahlus Sunnah, yaitu Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Ma'turidi yang disebut Asy'ariyah dan Al-Ma'turidiyah atau kelompok An-Najiyah. 7. Al-Ismu atau nama ilmu tauhid. Ilmu tauhid mempunyai beberapa nama sebagai berikut. 1. Ilmu tauhid. 2. Ilmu kalam. 3. Ilmu hakikoh.
4 ilmu aqaid, 5 ilmu usuluddin, 6 ilmu aqaidul iman, 7 ilmu uluhiyah, 8 ilmu ma'rifat. Jadi tauhid itu gagasan Allah dan Rasul, kemudian berakhir gagasan Asy'ariyah dan Al-Maturidi. Sekarang nama ilmu tauhid. Banyak tentang ilmu-ilmu yang terkait tentang ilahiyah, ilmu-ilmu yang terkait dengan ketauhidan tentang Allah dan Rasul, namanya banyak. Ada yang disebut ilmu tauhid karena berbicara tentang keesaan. Ada ilmu kalam karena memang diawali daripada kalamullah, ilmu tentang yang Allah sampaikan. Ada ilmu hakikoh karena kita berbicara tentang hakikat masalah. Hakikatnya ada dan tidak ada. Hakikat permasalahan itu ada pada siapa? Pada Allah. Maka disebut ilmu apa? Ilmu hakikat. Awas, ilmu hakikat itu sering dipakai bahasa-bahasa penipuan. Jangan mal apa cara ilmu hakikat. Nah gitu ilmu hakikat. Ilmu hakikat tauhid itu ilmu hakikat. Seringkali orang yang bilang ilmu hakikat diplesetkan menjadi ilmu-ilmu gaib, ilmu-ilmu hitam. Kemudian aqaid akidah dasar disebut etama aqaid dasar-dasar. Karena memang tauhid adalah ilmu yang sangat mendasar sekali. Usuluddin, pokoknya agama. Nyanya Allah itu dasar pokoknya apa? Agama. Aqaidul iman, dasarnya iman. Benar, karena dasar iman itu harus sesuai. Yang bicara iman kepada Allah. Tauhid, ya itu adalah tentang ilahiyah. Uluhiyah tentang ketuhanan, berbicara tentang Tuhan. Kemudian ilmu ma'rifat, ilmu mengenal secara konkret tentang Allah. Jadi ada 8 nama ya, tauhid, kalam, hakikoh, aqaid, usuluddin, aqaidul iman, uluhiyah dan ma'rifat. Itu tergantung menggunakannya sedang apa menggunakannya. Tapi pada prinsipnya itu sebutan-sebutan saja. Terus 8 istimdad atau sumber pengambilan ilmu tauhid. Dasar yang dipakai sumber dalam ilmu tauhid adalah dalil akli atau petunjuk akal goriji dan dalil nakli atau petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu kemudian material-material yang dibangun di dalam ilmu tauhid, materi-materi ya, yang akan dikelola di dalam ilmu tauhid itu adalah dasarnya dalil akli. Dalil akli itu adalah logika. Yang kedua dalil nakli atau yang Allah sampaikan atau Rasul sampaikan. Diambil dari firman Allah dan Rasul, nakola dipindahkan dari apa Allah dan Rasul, namanya nakli. Yaitu isinya Al-Quran dan Al-Hadis. Dalil akli yaitu argumen logika akal. Jadi material untuk di dalam ilmu tauhid itu cuma 2, akli dan nakli. Kalau akli dominan untuk mereka yang belum beriman. Tapi kalau nakli itu sebagai penguatan bagi yang sudah beriman. Jadi kalau dalil nakli itu penguatan bagi seorang yang sudah beriman. Tetapi kalau dalil akli sebenarnya itu juga penguatan, tetapi lebih dominan untuk mereka yang belum beriman. Jadi yang belum beriman kita ajaknya pakai logika, tapi kalau sudah beriman kita meyakinkan apa yang telah kita imani. Terus 9 hukum syara atau pandangan hukum syara terhadap ilmu tauhid. Hukum syara atau hukum Islam mewajibkan
dengan wajib ain atau individu kepada seluruh mukallaf manusia dan jin. 9 hukum syar'i. Sok tulikeun ngalogat.